Oke, hai semuanya, Mas Bang Garis One Zone. Dan ya, tadi itu udah gue unboxing, tapi karena ada kesalahan sedikit, jadi ya kita ulang lagi aja. Pura-pura unboxing. Oke, jadi ini adalah Narzo 50 5G by Realme ya. Ini adalah smartphone Realme yang punya slogan Mighty 5G Game On. Jadi jelas selling point utama HP ini sudah support jaringan 5G dan punya performa kencang untuk bermain game. Seperti yang kita tahu ya, jadi series Narzo ini tuh memang dihadirkan untuk segmen pengguna yang hobi bermain game. Jadi HP ini tuh hadir sebagai solusi smartphone gaming dengan harga yang terjangkau. Oke, sebelum kita bahas boxnya, gue bakal kasih tahu dulu apa aja sih yang kita bahas di video kali ini. Yang pertama tentu kita bakal bahas cek SIM cardnya, kemudian kita bakal bahas fingerprintnya, kita bakal bahas tes face unlocknya juga, kemudian kita bakal tes NFC-nya juga. Ini menarik karena udah ada NFC-nya ya ini, oke. Kemudian kita bakal bahas Antutu-nya juga, Geekbench-nya juga, sensor box-nya juga, cek kualitas Netflix-nya juga, tes speaker-nya juga yang udah punya dua speaker, jadi ini udah stereo ya. Kemudian kita bakal tes kameranya, yang jelas pasti tes kameranya, dan terakhir kita bakal tes gamingnya. Oke, sekarang mari kita lihat dulu untuk boxnya. Boxnya seperti ini ya, ada tulisan Narzo, kemudian ini Narzo 50 5G, ini selling utamanya ini 50 5G, dan ini ada Narzo by Realme, kemudian ya ini ada selling point di belakangnya nih. Nah, yang pertama tuh menggunakan Dimensity 810 5G prosesor. Punya desainnya tuh tipis ya, slim and light, jadi 8,1 mm, dan pengecasannya ini tuh di 33 watt dark charge itu. Kemudian untuk layarnya tuh sudah 90 Hz, ultra smooth display, baterainya 5000 mAh, dan ada dynamic RAM juga. Jadi kita bisa tambahin RAM virtual sampai 11 GB. Kemudian untuk yang varian gua punya ini nih, tuh RAM 6 GB dan 128 GB. Tapi setahu gua memang variannya tuh emang satu ya, setahu gua ya. Dan untuk warnanya ini tuh biru hyper, biru hyper. Berarti ini hyper blue, dan satunya lagi ada yang namanya hyper black. Sekarang mari kita buka saja apa aja yang ada di dalamnya. Apa kita dapat jelly case atau apa gitu ya. Ini agak susah juga bukanya. Oke. Pertama kita langsung disambut dengan feel the power. Kita dapat apa? Kita cek. Kita dapat buku petunjuk, kemudian kartu garansi dan SIM ejector. Terus yang gua suka nih kita dapat jelly case. Sip ya, kita dapat jelly case. Kemudian ini adalah smartphone-nya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, kita skip dulu aja. Kemudian kita dapat kabel. Tentunya ini sudah USB Type-C kabelnya ya. Kita cek, kita mastiin dulu. USB Type A to USB Type-C. Cakep. Kemudian ini adalah 33 watt dark charge-nya nih. Kepala chargernya. Sip. Dan sekarang mari kita buka untuk ininya ya, apa namanya? HP-nya. Ini adalah warna hyper blue. Ini cakep sih asli. Tuh, cakep ya, cakep dong. Ini hyper blue, kita buka dulu. Aduh, buka HP baru tuh emang enak ya. Oke, jadi ini adalah smartphone ya. Ini adalah Narzo 50 5G ya. Ini udah jelas, ini punya konektivitas 5G, dan ini menggunakan Dimensity 810 5G. Oke, kita mulai dari desainnya dulu. Ini pertama kita buka, gue langsung inget sama Realme C35 ya. Jadi ininya tuh mengotak nih. Tapi di di bagian yang mau ke layarnya tuh memang kayak ada bukan lengkungan ya gini nih, kayak gini nih pokoknya nih tuh. Ini kayak Realme C35, cakep desainnya ya. Dan ini kayaknya bisa berdiri nih kalau misalnya kita berdiri kayak gini nih. Ya nggak sih? Wih, cakep dong, bisa berdiri kan? Oke, jadi desain belakangnya ini tuh adalah desainnya tuh desain Kevlar ya. Dan ini bodinya tuh tipis ya. Ultra slim design di 8,1 mm. Tapi HP ini tuh punya baterai 5000 mAh. Ini cakep banget. Sekarang mari kita nyalakan dulu untuk smartphone-nya. Dan gua setting terlebih dahulu. Dan kita juga nanti bakal bahas untuk poin-poin berikutnya, oke? Oke, baik. Ini adalah Narzo 50 5G, dan untuk desainnya nih, ini kayaknya agak keterangannya coba gua agak sedikit dinaikin ya. Iya nggak sih? Nah, kayak gini kali ya.
Nah ini harusnya agak kelihatan nih warna birunya nih. Soalnya ini Hyper Blue-nya tuh cakep banget. Ini birunya ini tuh glossy ya, tapi ini tuh bahannya tuh polikarbonat. Dan pinggirannya ini tuh langsung apa ya? Langsung memang di finishing biru juga gitu. Jadi cuman ada sedikit beda di apa ya? Desainnya, karena kalau ini kan polos ya, metalik kayak metalik gitu, dan kalau ini tuh Kevlar. Ini cakep nih. Ini polikarbonat ya. Di bagian kanannya tuh ini ada tombol power sekaligus tombol fingerprint. Di bagian atas itu ini ada microphone. Ada lubang mikrofon, dan di sini ada speaker juga ya. Jadi ini tuh dual speaker stereo. Dan ini di bagian kirinya tuh ada slot SIM, kemudian ada volume rocker yang enak banget, clicky banget. Di bagian bawahnya tuh ada port jack audio, ini adalah lubang mikrofon, USB Type-C, dan lubang speaker. Ingat ya, lubang speakernya ada 2, jadi ini stereo. Kemudian ini ada kamera belakangnya yang punya bump kameranya tuh unik ya. Jujur gue suka sih. Ini tuh HP gaming yang terjangkau, tapi punya desain yang cakep. Sekarang mari kita cek untuk slot SIM-nya, oke? Untuk slot SIM-nya nih, ini tuh sifatnya tuh hybrid ya, tipe hybrid. Jadi kita nggak bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan. Jadi kita emang harus gantian nih, harus mengorbankan lah gitu. Kalau misalnya mau pakai 2 nano SIM ya berarti kita nggak bisa pakai micro SD. Kalau misalnya pengen pakai micro SD berarti nano SIM-nya cuma 1. Ini sih yang cukup disayangkan ya. Karena kan ini tuh kalau nggak salah 128 ya. Kayak kalau misalnya teman-teman ngerasa storage-nya tuh kurang ya agak susah sih ya. Jadi memang harus mengorbankan 1 SIM-nya lagi itu. Jadi kita cuma bisa pakai 1 SIM. Oke, sekarang mari kita coba untuk tes speakernya kali ya. Kita coba tes speakernya. Kemudian sekarang mari kita coba untuk fingerprint-nya dan untuk face unlock-nya. Sebenarnya ada keuntungan ya ketika kita memiliki smartphone dengan sistem kayak gini ya, fingerprint dan power button-nya itu menyala. Jadi kita nggak akan terlalu sering untuk memencet power button ya, karena bakalan langsung kebuka. Dan ini untuk konvensional fingerprint-nya tuh gue akuin cepet ya, jarang meleset. Ini enak banget. Cuman kelemahannya kalau fingerprint seperti ini, masa kalau misalnya kita mau buka pakai tangan kiri tuh ya kayak gini gitu, agak kagok gitu ya, agak kagok. Sebenarnya paling enak tuh kalau misalnya fingerprint lebih enak dibuka sama tangan kanan ataupun sama tangan kiri. Enaknya tuh ada di layar ataupun ada di belakang. Oke, tapi ini balik lagi ada plus minusnya lah ya. Kemudian kalau untuk face unlock-nya, tadi tuh gue udah coba enroll dan ternyata cepet banget enroll-nya ya. Asli cepet banget buat ngedetek mukanya tuh, dan sekarang kita coba. Kalau untuk di kondisi cahaya yang cukup, ini udah sangat amat cepet ya kalau di kondisi cahaya yang cukup. Tuh, ini udah cepet banget untuk buka kuncinya. Nih, kita coba lihat ya, kelihatan. Gue harus diri nih. Tuh, cepet. Oke. Sekarang mari kita lanjut untuk bahas layarnya. Nih, jadi layarnya ini menarik banget ya, karena memang ini tuh memang ditujukan untuk orang-orang yang hobi bermain game. Layarnya itu sudah mempunyai layar berukuran 6,6 inci, cukup luas, jadi lebih enak bermain gamenya ataupun menikmati konten multimedia, dan sudah mempunyai refresh rate 90 Hz. Untuk screen to body ratio-nya ini tuh mencapai 90,7%, dan untuk brightness-nya ini tuh bisa sampai 480 nits ya. Nih coba gua naikin sedikit, dan ini bisa otomatis juga untuk layarnya tuh. Ini adalah layarnya, cakep banget sih sejauh ini ya yang udah gua coba. Ini sudah nyaman banget karena dia sudah punya resolusi Full HD ya di 1080 pixel. Jadi enak banget. Dan kalau misalnya kalian hobi nonton nih, kalian misalnya hobi nonton Netflix, streaming Netflix, layarnya ini tuh sudah support ataupun HP-nya ini tuh sudah support di Wideband L1. Yang artinya kita bisa streaming Netflix di kualitas high definition. Jadi ya bahkan lebih enak ya, baterainya gede, awet, kemudian ya kita bisa nonton Netflix lebih lama gitu kan, enak juga dengan kualitas yang bagus, main game juga lebih enak. Ya, cakep.
Nah, sekarang mari kita bahas untuk kameranya nih. Nah, yang agak cukup disayangkan buat gua adalah kameranya. Karena buat gua pribadi, kameranya tuh sebenarnya cuma satu. Satunya lagi ini tuh hiasan buat gua ya. Kenapa? Jadi gini, kamera utamanya ini tuh 48 megapiksel dan kamera yang keduanya ini tuh cuma black and white. Yang jujur buat gua pribadi jarang kepake. Gua nggak tahu sih kalau kalian ya. Tapi kalau buat gua, aduh, ini tuh kayak ya penghias doang biar ada dua kamera gitu. Kemudian ini ada LED flash, kemudian di sini ada tulisan Matrix AI kamera. Sementara untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 8 megapiksel. Sekarang kita coba lihat untuk menu-menu kameranya ya, apa aja sih yang menarik. Nah, ternyata di sini ada menu foto juga, ada mode foto maksudnya, kemudian ada mode video, ada mode street juga ternyata, dan ada mode night. Nah, ini ada mode night mode, nanti kita coba ya, nightnya bagus biasanya nih kalau Realme ya. Kemudian ada juga portrait, kemudian di sini ada 48 megapiksel, dan di sini ada mode pro, panorama, slow mo, time lapse, dan text scanner. Kemudian untuk videonya ini tuh kita cek dia tuh ada di kualitas berapakah? Mana kualitasnya, gimana sih cara ngecek kualitasnya? Oh ini ada di 1080 pixel di 30 frame per second, dan untuk kamera depannya juga sama ya, 1080 pixel di 30 frame per second. Sekarang gue bakalan coba sedikit untuk menggunakan mode 48 megapiksel. Oke, sebentar ya. Cek, kita coba dulu. Cek, ini 48 megapikselnya nih. Nah, 48 megapiksel ini tuh oke ya, udah sangat jelas banget nih. Kalau misalnya kita zoom aja nih tuh, enaknya gini nih, bisa di zoom sampai segininya tuh kan, kelihatan? Tuh, kita turunin lagi tuh. Inilah 48 megapiksel enaknya ya tuh. Buat di cropping enak banget sih kalau misalnya kalian nge-crop dan ini, wah detail sih, cakep ya. Sebenarnya kalau kondisi cahayanya bagus aja, dan emang Realme itu punya kualitas yang khas juga sih ya. Biasanya saturasinya cukup tinggi, dinaikin. Brightness juga cukup dinaikin, jadi ya itu ciri khasnya lah. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Realme Narzo 50 5G. Gue pengen tahu komentar kalian di bawah, oke? Kalau malam-malam tuh kayak gini kualitasnya, lihat tuh kayak gini kualitasnya tuh. Bisa kita zoom juga ya, zoom 2 kali bisa sampai mentoknya tuh di 10 kali tuh, tapi hasilnya kayak gini ya. Nah, sementara ini kamera depannya seperti ini, 1080 pixel di 30 frame per second. Ya, seperti inilah kamera depannya.
Ini by the way gue lagi di Harko nih, Harko Mangga 2. Baru beres live ini, live Changhong ya. Nah, Mikai John, mau yang mana beli minumnya Mikai John? Mana ini? Boleh dong diambil dong. Ambil. Oke, ini kamera belakangnya Super 50 bisa di 30 frame per second. Hah? Kenapa nggak mau ini? Kamera depannya Realme Narzo 50 5G nih. Nah, juga nih kamera depannya. Itu apa sih? Susu. Susu gimana? Itu gimana, Pak? Minumnya tinggal diminum aja. Kayak ini. Kamera depannya nih. Ini ya, kamera depannya nih. Oke. Ini kondisi daylight, walaupun nggak begitu cahayanya nggak begitu terang banget, tapi ini udah oke sih ya. Kalau gue ngeliat dari hasilnya yang live sekarang ini ya, ini tuh hasilnya udah oke banget. Viewing angle-nya juga udah lumayan oke untuk dipakai ngevlog. Ini di kualitas kurang lebih bisa di 30 frame per second. Ya, Narzo 50 5G. Oke, untuk backlight-nya juga ini cukup oke. Sekarang kita coba untuk ke kamera belakang. Untuk kamera belakang sama juga ya, di 1080 pixel di 30 frame per second, tapi ini kayaknya bisa kita zoom nih. Oh, bisa zoom 2 kali tuh. Terus kalau misalnya maksimalnya sampai 10 kali zoom, cuman hasilnya ya sangat aneh. Oke, ini adalah hasilnya, teman-teman bisa nilai sendiri. Sok monggo ya, dinilai aja kualitasnya kayak gimana. Coba kita tes fokus ya, fokus nih. Fokusnya apakah cepet atau tidak? Weh, lumayan lah ya, nggak begitu cepet sih, tapi ya oke lah. Tuh kan, nah oke lah ya. Berikutnya mari kita coba untuk bermain game. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset MediaTek Dimensity ya. Dimensity 810 5G, RAM-nya tuh 6 GB dengan storage-nya tuh 128 GB, dan udah gua coba nih tadi ya. Udah gua tes untuk skor Antutu dan lain-lainnya nih. Nah, untuk skor Antutunya mendapatkan skor di 394 ribuan poin. Kemudian untuk Geekbench-nya mendapatkan skor single core-nya tuh 603 poin dan multi core-nya tuh di 1804 poin. Kemudian gue juga tes wildlife-nya nih. Ini dapat skor di 1335 poin dan average frame rate-nya tuh di 8 ya. Kemudian ini untuk work performance-nya nih menggunakan PCMark, aplikasi PCMark, work performance menggunakan aplikasi PCMark. Ini tuh mendapatkan skor 10.235 poin. Nah, gue juga coba tes ini ya, throttling-nya ya, CPU throttling-nya nih, ini hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Oke, dan untuk sensornya nih, sensornya sendiri cukup lengkap ya. Yang nggak ada tuh memang temperatur sensor sama sensor tekanan aja. Tapi pas gua cek giroskopnya tuh ini masih virtual. Tapi overall menurut gua sih ya cukup, ya udah cukup lah ya. Ya walaupun virtual setidaknya ini sudah ada. Kemudian dan untuk baterainya ini tuh nih, ini udah gua screenshot. Baterainya ini tuh gua tes menggunakan PCMark. Baterainya ini tuh bisa bertahan sampai 20 jam 55 menit. Buset, ini baterainya awet banget, bisa sampai 21 jam. Ini kalau bisa gua pakai HP ini bisa sampai 2 harian nih. Soalnya kan HP ini tuh bisa cuma jadi secondary phone ataupun gua gunakan untuk sosmed ataupun nonton doang nih. Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain gamenya. Sekarang mari kita coba untuk bermain game di PUBG New State ya. Dan untuk settingannya ini nih teman-teman, ini bisa lihat ya. Untuk settingannya nih kita lihat dulu sebentar. Untuk settingannya ini di grafisnya nih, untuk performance-nya bisa kita maksimalin nih di 90 fps nih. Oke, untuk performance-nya bisa di 90 fps. Kemudian untuk di grafisnya bisa di ultra. Oke.
Kemudian grafik resolusinya juga bisa kita naikin. Oh, ternyata kalau misalnya naikin grafik resolution di sininya nggak bisa 90 fps. Coba kita di 90 fps aja, oke? Oh, bisa ternyata ya. Wah, cakep juga nih. Kita save aja. Kita langsung coba untuk bermain gamenya. Seperti biasa ya teman-teman ya, gue bukanlah seorang pro player ataupun orang yang suka banget sama game. Enggak juga gue emang ngetes game tuh ya kalau lagi ngetes HP atau enggak mungkin gue tuh kalau main game tuh lagi bener-bener gabut banget gitu ya. Jadi gue bukanlah orang-orang yang jago gitu ya, gue cuma main game tuh yang ngilangin penat aja gitu ya. Tapi ini by the way gue tuh baru nginstall nih, jadi kayak gini nih. Tapi ini selama gue gerakin, oh tadi ada kayak stutter sedikit ya. Tapi overall aman nih, grafisnya juga udah bagus tuh. Kita gini-gini juga nih. Oke, dan yang paling penting tuh layarnya tuh ini enak teman-teman ya. Dan ini sudah support dengan 90 fps. Kebetulan layarnya juga ini sudah 90 fps nih. Jadi emang enak banget, smooth banget tuh. Enak banget pergerakannya juga tuh. Cakep ya? Tuh. Kita nanti coba untuk nyari musuhnya dulu, di mana nih? Lama kayaknya. Mana sih ini? Mana? Nggak terbiasa. Oke, ternyata seru juga nih mainnya nih, dan sejauh ini enak ya pakai HP ini buat bermain game. Cakep. Udah mati lah udah. Kita baru main game sekitar berapa menit ya. Ini udah cukup terasa hangat, tapi nggak masalah sih, nggak terlalu berlebihan. Tapi overall ini udah oke. Mati aja udah mati. Oke, baik, satu permainan ya. Ini satu permainan dan sudah beres nih, sekitar berapa menit tadi ya. Lumayan kali ya, sekitar 30 menitan. Dan ini untuk suhunya nih. Suhunya ini tuh mencapai di 40, 41, 42 nih, 42 sebelah sini ya. Ini sebelah sini 42. Sini 39. Jadi hitungannya ini masih sangat masih sangat adem lah hitungannya ya untuk digunakan bermain game. Nggak terlalu begitu panas. Apalagi kalau misalnya kalian menggunakan casing ya, jelly case ini tuh nggak bakalan terlalu berasa banget. Overall ini aman sih. Sip. Oke, baik, kesimpulannya nih. Pendapat gua mengenai smartphone ini, Narzo 50 5G, buat gua pribadi ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari smartphone dengan spek yang sudah oke atau performa yang sudah oke di kelasnya, kemudian layarnya yang bagus, baterainya yang gede, dan ada NFC-nya, menurut gua ini bisa menjadi pilihan buat kalian beli. Sementara untuk hal-hal ataupun poin-poin yang gua kurang suka, yang pertama ini bodinya tuh polikarbonat, gua kurang suka. Kemudian desainnya tuh ini mirip kayak Redmi C35 ya. Tapi balik lagi, kalau namanya desain kayak gini kan, form factor tuh bener-bener preferensi masing-masing ya. Kemudian untuk SIM-nya ini nih, slot SIM-nya ini tuh buat gua pribadi, gua kurang suka kalau misalnya ini hybrid. Ini harusnya dedicated nih. Karena zaman sekarang biasanya orang tuh punya kartu dua ya, yang satu buat internetan, yang satu emang buat mainnya gitu, buat utamanya gitu, mainnya gitu kan. Kemudian yang gua nggak suka lagi speakernya udah oke sih ya, udah stereo. Kameranya ini kameranya tuh jujur gua kurang suka karena yang utamanya tuh cuma satu aja, yang ini tuh menurut gua kayak hiasan. Selebihnya ya teman-teman bisa nilai sendiri aja dan melihat sendiri aja hasil-hasil yang udah gua tunjukkan tadi. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.